المتصف بالمكارم الكبار والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله يحسنون إسلامهم ولا يفعلون شيئا قليلا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عدا الإفطار وأخر السحور. Alhamdulillah, warahmatullah, dan sehat tidak diperlukannya, tidak hentinya. Kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mentakdirkan kita hidup di dunia ini, di bumi yang aman sentosa. Allah tidak takdirkan kita hidup sebagaimana saudara-saudara kita misalkan di Palestina di Gaza sana, yang saat ini entah sampai kapan kemudian pembantaian atau genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel yang bahkan mereka sampai makan pun itu sangat sulit, bantuan sangat dibatasi. Bahkan kemarin katanya ketika kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit yang dilakukan oleh TNI, namun ternyata sampai sana cuma parkir di pelabuhan Mesir saja tanpa membawa satu pasien Gaza pun. Setelah itu baru alhamdulillah sahur dengan nyaman, ya berbuka dengan nyaman, tidur dengan nyaman tanpa kemudian ada khawatir akan kemudian terjadinya serangan. Alhamdulillah. Dia majulah. Dia salah satu senantiasa berdoa kepada yang dalam junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga serta kita juga dalam dunia. Bapak Ibu Rahmatullah, insyaallah dalam pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang kemarin. Kemarin kita membahas salah satu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat dari juga berkata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khair ma 'ada al-iftar wa akhir as-suhur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya umatku la tazalu ummati bi khair, umatku itu akan senantiasa berada dalam kebaikan ma 'ada al-iftar wa akhir as-suhur. Manakala kemudian mereka itu senantiasa menyediakan waktu berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Nah, dari hadis ini banyak kita sampaikan bahwa ada dua hal yang bisa dipahami. Yang pertama, bahwasanya hadis ini kemarin sudah kita bahas menjelaskan kepada kita bahwasanya sunnah hukumnya bagi seorang muslim yang berpuasa untuk kemudian mengakhirkan waktu sahur, ya, dan menyediakan waktu. Ini yang pertama yang harus sudah dibahas. Kemudian yang kedua, insyaallah dalam bagian yang akan kita bahas, yaitu bahwasanya umat Islam itu akan senantiasa berada dalam kebaikan. Selama apa tadi? Ya, ma'adal iftar wa akhir subuh. Yakni menjalankan sunnah Nabi. Jadi mengakhirkan sahur tadi kan sunnah, menyediakan waktu berbuka sunnah. Maka umat Islam itu senantiasa akan berada kebaikan manakala mereka itu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu kan ada dua sunnah mandul. Satu sunnah itu mandul. Mandul itu artinya apa yang kita kerjakan dapat pahala, ya. Dan kalau ada menggawi itu akan berdosa. Misalnya nih, Ramadan kita kemudian puasa Syawal, itu sudah hukumnya mandul. Ada menggawi itu ada dosa. Beda halnya kalau kemudian puasa Ramadan, ya. Atau kemudian misalnya tadi misalnya sholat isya punya fardu, tarawihnya itu punya
maknanya ada bermakna mandub, artinya kalau ada mendahului, kalau mendahului kemudian mana yang kedua adalah yang maksud dengan sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau lah, baik perbuatan beliau lah, atau kemudian takrirnya beliau. Takrir itu misalnya beliau melihat para sahabat melakukan sesuatu, tapi Rasul tidak menegur, yang melarang ada, menyuruh ada, tapi Rasulullah melihat dan Rasul beliau. Nah itu sebetulnya takrir. Nah, jadi umat Islam itu akan senantiasa berada pada kebaikan manakala umat Islam itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi dicontohkan bahwasanya dalam hadis tadi dicontohkan adalah makan sahur yang disegerakan, yang dihadirkan dan berbuka puasa yang disegerakan. Itu contoh yang ada pada hadis tersebut. Jadi kemarin kita sudah kita bahas itu hukumnya adalah sunnah. Nah, di dalam kaidah usul fikih itu ada berbunyi kayak gini. Di dalam mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah min taubat, hukum muwafaqah min taubat itu maksudnya adalah kalau kemudian kita diperintahkan mengerjakan sesuatu yang hukumnya mandub atau sunnah tadi, itu sudah diberi ganjaran pahala yang besar oleh Allah. Maka kalau kita mengerjakan yang wajib, maka pahalanya tentunya lebih besar lagi. Ya, sebagai contoh misalnya kita tadi sholat subuh. Sholat subuh itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, itu kata Nabi SAW seperti dia itu sholat malam semalaman, ya, seperti sholat malam semalaman. Itu sholat fadilah daripada sholat qabliyah 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan masya Allah luar biasa. Kita tentunya tidak ada satu sholat untuk semalaman, ya. Itu yang sunnah. Artinya apa? Kalau kemudian kita mengerjakan yang wajibnya, yang fardhunya, yang sholat subuhnya, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Nah ini tinggal tadi ada istilah dengan mafhum muwafaqah min taubat. Kalau kemudian misalnya kita mengerjakan atau menjalankan salah satu daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah ada maslahat yang kita dapat, sudah ada kebaikan yang kita dapat, maka tentunya kebaikan tersebut akan lebih besar lagi kita dapatkan manakala apa? Manakala kita menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat-syariat Allah itu segera sempurna. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, belum terlihat ketika dulu ya cerita tentang Isma tahun 98. Itu ceritanya dulu ya, ada sebuah bank pada saat itu kolaps, hampir sebuah bank itu kolaps. Setelah berbangkrut, makanya kemudian bank kemudian digabung jadi satu supaya menyelamatkan. Nah, ada satu bank yang dia itu tidak kolaps, ya. Bank itu adalah bank muamalah. Kenapa demikian? Karena semua bank itu menggunakan sistem ribawi, ya, sistem bunga, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah baikkan Allah berikan Allah itu mengatakan Allah riba, riba haram, ya. Dan tidak mengerjakan riba bagi apa namanya menjalankan syariat Allah. Nah, satu hal yang tidak melaksanakan karena dia tidak menggunakan riba. Ya, kita ambil contoh misalnya tadi. Itu tadi contohnya baru satu hukum syariah yang dijalankan berupa meninggalkan larangan riba. Ya. Kalau kita lihat misalnya di Indonesia ini tingkat kriminalitas itu masya Allah luar biasa. Sempat searching di internet, ternyata tingkat kriminalitas di Indonesia ini yang terlaporkan itu
itu setahun itu lebih daripada 6.000 kasus. Ya, bukan apa yang lebih dari hampir 400.000 kasus, 400.000 kasus hampir per tahun. Itu kalau mulai lagi dalam 365 yang setahun 360 hari lagi itu dampaknya lebih daripada 1.000 kasus per hari tindak kriminalitas. Ya, bisa pencurian, pemerkosaan, pemerkosaan segala macam. Ya, itu lebih daripada 1.000 kasus per hari. Artinya apa? Artinya itu sekitar 25 kasus itu terjadi per jam. Ya, per jam. Dan saya bisa tadi di bagian sampai di dalam sudah ada 25 kasus tindak kriminalitas di Indonesia. Asal itu 6.000 lebih kasus. Artinya ada sekitar 17 sampai 20 kasus per hari. Nah, dari sekian banyak provinsi di Indonesia itu ternyata ada satu provinsi yang tindak kriminalitasnya itu paling rendah. Dan provinsi mana? Di provinsi Aceh. Itu tindak kriminalitasnya itu sekitar 1.000-an per tahun. Itu rendah. Kenapa bisa demikian? Salah satunya adalah bisa menjalankan sebagian daripada hukum Allah yang berkenaan dengan wilayah. Nah, ini hanya sebagian kecil daripada diterapkan hukum Allah yang sudah mendatangkan masalah, sudah mendatangkan kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, di dalam kita menjalankan syariat Allah itu, Allah tidak menyuruh kita sebagian-sebagian. Allah menyuruh kita untuk menjalankan syariat Islam itu secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, sama kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu dan surah Al-Baqarah satu tadi yang mukadimah tadi. Ya. Ketika seruannya itu adalah ada kepada orang-orang yang beriman, maka makna setelahnya itu adalah merupakan konsekuensi daripada orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita beriman sampai qadar. Ya, maka konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasul itu adalah surah Al-Baqarah. Ini adalah kutiba alaikumus syiyam, yakni menjalankan puasa Ramadan. Ayat yang lain ada yang berkaitan dengan udkhulu fi silmi kafah. Konsekuensi orang yang beriman adalah udkhulu, masuk fi silmi kafah. Yang masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Maka kemudian kalau kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, masya Allah, dalam surah yang lain itu Allah katakan, walau Allah wa taqalla fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Seandainya suatu penduduk suatu negeri itu, suatu bangsa itu, ya, mereka itu amanu, mereka itu beriman kepada Allah, wattaqalla, bertakwa kepada Allah, ya, fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Maka Allah turunkan barakahnya dari langit ataupun dari dalam perut. Ini masya Allah. Jadi kembali ke sini tadi, ya, di hadis ini dicontohkan tadi adalah kita menjalankan yang sunnah. Sekali lagi, menjalankan yang sunnah itu sudah mendapatkan keberkahan, sudah mendapatkan kemaslahatan, apalagi kalau kemudian kita mengerjakan sesuatu yang wajib. Kalau menjalankan sebagian syariat saja itu sudah mendapatkan kebaikan, apalagi kalau kemudian kita menjalankan hukum Allah itu secara keseluruhan. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat hukum Allah itu jangan kemudian mengadanya standarnya, hukumnya dengan akal kita. Standar kebaikan itu dengan akal kita jangan. Maka kalau kita menghukumi hukum Allah itu sesuai atau kemaslahatan kita itu sesuai dengan standar akal kita, maka insya Allah kita akan dapatkan banyak sekali hukum Allah itu yang bisa jadi kemudian menurut akal kita itu terbaik. Dan contoh, bisa dalam hukum waris. Hukum waris itu
2:1 itu saklek mutlak. Seharusnya kalau akal manusia yang adil itu apa? Yang adil itu 1:1 sama rata itu namanya adil. Menurut akal manusia. Mari kemudian di masyarakat ini yang terjadi bagi rata aja, kadang-kadang aja. Apalagi kalau kemudian ternyata yang saudara perempuan ini kehidupannya itu misalkan dalam kondisi berkekurangan, sementara yang laki-lakinya kondisinya berlebihan. Maka menurut akal kita yang pas itu adalah seharusnya yang paling banyak itu yang perempuan, bukan yang laki-laki. Kenapa? Karena yang perempuan ini kondisinya miskin, yang laki-laki kondisinya kaya. Maka bisa kemudian kita mengambil kesimpulan hukum Allah bukan adil. Jadinya tuh kayak itu. Ya. Karena yang dipakai ini adalah akal manusia. Mau dicontoh lagi misalnya di dalam Islam misalnya perempuan itu tidak boleh mengikuti jalan Tuhan. Tidak boleh jabatan seperti misalnya presiden, dokter dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perempuan itu kalau bersaksi, ya, misalnya di pengadilan perempuan yang bersaksi, maka dalam Islam itu persaksian perempuan tersebut tidak bisa diterima kecuali 2 orang yang menjadi saksinya dulu. Kalau laki-laki cukup 1, sudah sudah. Misalnya ada seorang perempuan yang dia melihat orang berzina, dia lapor, dia jadi saksi di pengadilan. Maka dalam Islam 1 orang perempuan yang melihat yang bakal matanya ada orang berzina itu tidak diterima. Ya, kecuali 2 orang yang menjadi saksi. Contoh lagi misalnya laki-laki bisa mentalak perempuan ada bisa mentalak, ya, ya dan segala macamnya. Nah itu kalau akal manusia, wah ini Islam tidak adil, wah Islam ini diskriminasi. Apalagi kalau kemudian bicara masalah hukuman, masalah wujud binaya. Oh Islam itu hukumnya keras, misalnya bunuh juga. Oh Islam itu tidak boleh kemanusiaan, misalnya orang berzina kemudian dihukum jadi itu aja misalnya, ya kemudian dilempar tembak sampai meninggal, misalnya mencuri potong tanah kejam, tidak boleh kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia. Itu kalau akal manusia itu naik. Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum kata Allah. Boleh jadi yang akal manusia itu, yang dipandang oleh manusia itu, wa asa an takrahu syai'an itu buruk. Padahal Allah khairun lakum, bisa jadi itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi apa yang menurut pandangan kita, menurut kecenderungan kita itu baik, itu bisa jadi buruk di sisi Allah. Makanya standar untuk menentukan baik dan buruk dalam Islam itu bukan akal pikiran manusia, tapi apa? Tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu menyatakan sesuatu, ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka itu pasti baik. Sebaliknya, ketika Allah melarang sesuatu itu pasti buruk. Makanya kemudian para ulama kemudian membuat satu kaidah usul fikih, dan yang berbunyi haitsuma yakunu syai'an takun maslahat. Di mana ada hukum syariat pasti di situ ada masalah. Kalau dalam Islam Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita. Masa kemudian Allah itu menyuruh kita sesuatu yang itu membuat mudarat bagi kita? Itu mustahil. Secara keimanan kita akan itu pasti tidak. Maka kemudian Allah itu jangan kemudian menyuruh sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat, menyuruh yang kita tak sanggup aja. Allah mustahil begitu itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Allah itu mustahil menyuruh sesuatu yang manusia itu tak sanggup menggawinya.
Ini yang pertama. Jadi umat Islam itu senantiasa akan berada dalam kebaikan, manakala dia itu selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa lagi? yakni selain itu umat Islam itu akan berada dalam kebaikan manakala kemudian umat Islam itu menyelisihi kebiasaan daripada orang-orang kafir. Ya, kemarin kan kita sampaikan hadis ini asbabulnya itu berkenaan dengan menyelisihi daripada kebiasaan orang-orang kafir. Ada fitri fitri namanya muda apa namanya Allah tahu. Nabi SAW bercepatlah berbuat karena sesungguhnya orang-orang yang dia itu mereka itu akan tujuh mengakhirkan waktu itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh apa namanya Muhammad dan Muslim Muhammad dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda la yazal dinu zahiran ma'azal nas. Kata Nabi SAW Islam itu akan terus jadi manakala manusia itu lihat dari Yahudi dan Nasrani dan Nasrani dan karena kemudian orang manusia itu akan senantiasa berada dalam kejayaan apa namanya ketika mereka menjadi datang berbuka di adalah Yahudi dan Nasrani karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilakukan jadi aku juga akhirnya waktu berbuka saya bisa membuka itu dari kita ke sana ya saya akan sudah ada sudah mampu kemudian mereka itu ya bisa sampai lalu sampai beberapa jam setelah. Nah, kalau Allah sesungguhnya Rasulullah SAW menyelisihi dengan kebiasaan orang-orang. Banyak syariat-syariat itu yang itu sesungguhnya apa namanya dalam upaya untuk menyelisihi dengan kebiasaan orang-orang. Terutama orang yang bermuslim. Kita ambil contoh lain misalnya di bulan Ramadan itu kita berada dalam hari Syawal. Kita disunahkan berpuasa pada saat itu. Ya, kita kenal dengan istilah puasa Syawal. Nah itu puasanya, ya orang kaum terdahulu, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Puasa itu dilakukan dalam apa namanya dalam wujud untuk mensyukuri daripada nikmat Allah berupa diselamatkan salah satu selamatkannya Nabi Musa dan itu Nabi Musa kita daripada penjara Firaun. Kita kemudian berpuasa. Nah Rasul apa namanya sebelum beliau wafat itu beliau mau menyelisihi itu. Makanya kemudian dalam sebuah hadis ya kalau kemudian Rasul aku akan berpuasa 1 hari sebelum Ramadan. Yang kita kenal dengan kemudian istilah puasa Tasyrik. Puasa pada 9 Ramadan. Untuk menyelisihi. Kemudian lagi misalnya orang mereka itu orang yang terserah itu atau cuma memanjangkan kumis. Nah Rasul itu memanjangkan ekor. Tujuannya menyelisihi. Mereka puasanya mereka juga hari utamanya kalau Nasrani itu hari Ahad, kalau Yahudi itu hari Sabat, hari Sabtu. Kita itu selalu hari Jumat. Ya, dulu ketika kemudian awal-awal syariatnya sholat itu menghadapnya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Rasul nggak pengen ke sana kenapa? Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu hadap ke sana sholatnya. Makanya kemudian minta Rasul kepada Allah agar kiblat umat Islam itu tidak sama. Jadi itu Baitullah. Nah, termasuk juga dalam hal masalah sahur dan berbuka. Itu Rasul itu. Nah, kenapa kemudian petunjuk menyelisihi daripada kebiasaan kita? Tapi kan dalam Allah salah satu misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Allah innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Karena mereka itu orang-orang kafir termasuk dalam orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah tadi adalah
syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Masa kita membantu kemudian orang-orang terbaik, orang yang dicap daripada Allah. Sementara kita, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair, kita umat yang terbaik Allah. Kuntum khairu ummah. Kita umat yang terbaik, masa kita umat yang terbaik? Umat syarrul bariyah ini enggak pas. Ya. Bahkan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu paling benci kepada kita. Musuhannya luar biasa kepada kita. Masa kita harus mempati musuh-musuh kita? Ya. Walau taala kita kaitu wala nasara kita orang sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dapat akhir kepada umat Islam. Sampai kapan? Hatta tabi'an berdatang, sampai kita itu mempati agama mereka. Minimal kita mempati gaya hidup mereka. Minimal kita mempati tingkah perilaku hidup mereka. Minimal yang mereka inginkan. Ini masa kemudian orang yang jadi benci kepada kita, orang yang jadi musuh kita, orang yang ingin mencelakakan kita mempati kan? Masuk akal. Makanya kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah ingin sedikit daripada kebiasaan kepada orang. Nah jadi Allah, maka daripada hadis tersebut kedua adalah umat Islam itu akan senantiasa berada dalam kebaikan. Manakala mereka selalu menjalankan sunnah Nabi SAW dan menyelisih daripada apa? Daripada kebiasaan daripada orang-orang. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin. Ujung daripada terikat kepada Allah tadi itu adalah menjadi pribadi yang muttaqin. Oke, ini saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini mengajarkan Allah kita, wasiat kepada kita, Allah kasih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati ibadah di Ramadan ini dan sampai kemudian akhir Ramadan ini. Alhamdulillah, Islam